Para sutresna ingkang minulya, cara nglenggahaken warid arupi asmaul haq supados sifat sira seorang hamba dados panjenengan ingsun. Nah, seorang hamba menika identifikasi predikatipun inggih menika ngasifat sira utawi kehambaan utawi saestune boten kagungan daya napa menapa. Ananging keranten Allah piyambak menika inggih kagungan kehendak nitipaken sedaya sifat-sifatipun, baik 20 sifat wajibipun, kalih sifat mustahilipun, lan kalih sifat jaisipun, inggih menika sedaya sifat-sifat mohonipun Allah inggih badhe dititipaken dumateng hambanipun ingkang sinebut menungsa menika. Pramila peluang manungsa ingkang pinilih, manungsa yang bisa laku dengan istiqomah, mangke saged awalipun kalenggahan namung sifat sira utawi kehambaan dados sifatipun ingsun inggih menika ngasipat Gusti. Arteges saged nindakaken sifat-sifatipun Gusti keranten menika wanci dipun titipaken oleh Allah Subhanahu wa taala piyambak. Nanging prasyaratipun wanci aurat ingkang pertama inggih kedah saged istiqomah lan lestantun rutin numindakaken amalan-amalan ingkang utama tur luhur. Napa ateges amalan-amalan ingkang utama tur luhur menika? Ingkang kalebet amalan utama tur luhur menika ingkang pertama inggih menika amalan wirid, ingkang nomor kalih amalan zikir. Zikir lan wirid menika menawi sampun lenggah dumateng keistiqomahanipun utawi sampun saged ngetuk sirullah utawi kerahasiaan hadiahipun Allah menika kasebut takarruf utawi mendekatkan diri dumateng Allah ingkang estunipun mendekat. Lah, seorang hamba utawi menungso ingkang sampun saged lumampah utawi ngamalaken zikir wirid dengan cara takarruf ingkang estune istiqomah ajeg bendina tepat sama saat dan jumlah amalannya. Ketakarufan kalau akan dipun paringi hadiah naminipun warid. Lah warid menika saged ngicalaken predikat menungso yang semula hanya predikat sira saged dados predikat ingsun, sehingga kepiawaian, kemaunahan atau keistimewaan semacam mukjizat yang diberikan kepada manusia biasa kalau yang awal-awalnya tidak punya kemampuan apapun, tidak punya daya, dia bisa nggayo lebetipun makna la haula wala quwata illa billahil alil azim utawi mboten wonten daya upaya kekuatan apa kemawon kejaba pinaringanipun Allah. Lah pinaringan daya kala wau naminipun warid ingkang saged ngrubah predikat hamba utawi menungso semula sira atau kehambaan kemawon menjadi ingsun. Dan keutamaan awalipun hanya sifatipun aku dados lenggah menjadi panjenengan ingsun utawi moho aku. Nah, lajeng sedaya amalan-amalan kala wau salah satu pintunipun atau saranipun kedah menggunakan asmaul haq, di mana asma itu adalah haknya kagunganipun Allah yang kuku pernah wedarkan jumlahnya hanya 7. Itu merupakan ringkasan dari 99 asmaul haq utawi asma ingkang becik tur luhuripun Allah, maha becik maha luhuripun Allah ingkang 99 cacahe 99 cacahipun menika plus
kalih dasa sifat-sifat maha wajibipun Allah plus kalih dasa sifat-sifat mustahilipun Allah plus kalih dasa sifat-sifat jaisipun Allah lan plus 9 sifat asmaul husnaipun Allah karingkes dumateng asmaul haq cacahe ingkang 7 inggih menika Allah ya Rabbi, Allah ya Rahman, Allah ya Rahim, Allah ya Malik, Allah ya Ghafur, Allah ya Qahar, Allah ya Salam. Di mana Allah ya Rabbi menika Allah menika maha ngopeni, maha ngramut, maha ngrawat. Lajeng ingkang asmaul haq angka kalih Allah ya Rahman menika inggih menika Allah ingkang maha welas. Lajeng ingkang angka 3 Allah ya Rahim menika inggih menika asmaipun Allah ingkang maha asih. Lajeng ingkang sekawan Allah ya Ghafur menika inggih menika Allah ingkang maha ngampuni nyepura. Lan ingkang angka gangsal Allah menika inggih ya Malik inggih menika Allah ingkang maha ngeratoni, ngerajai, nguasai. Ingkang angka 6 menika asmaul haqipun Allahu ya Qahar. Artosipun Allah menika maha naklukake, maha nundukake sekabehe. Lan ingkang angka 7 asma hal ingkang terakhir ingkang Allah ya Salam inggih menika Allah ingkang maha nyelametake nentremake. Pramila 7 asmaul haq menika sinebut asmaul haqullah inggih menika ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Ghafur, ya Allah ya Malik, ya Allah ya Qahar, ya Allah ya Salam. Lah, salah setunggalipun sarana kagem ndunungake supados dados warid ingkang saged ngerubah predikat seorang hamba ingkang awalipun namung predikat kehambaan utawi sira supados saged ngalenggah nyipati Gusti inggih menika predikatipun sifat Gusti inggih menika sifat ingsun. Lah, dos pundi tata caranipun? Para sutresna ingkang munulya, solusi utawi resep kagem nglenggahaken asmaul haq menika supados seorang hamba bisa kelenggahan yang semula hanya predikat sira supados dadi predikat ingsun kala wau. Manfaat miguna lan mahanan menika sangat-sangat luar biasa. Ingkang pertama, kalenggahan kala wau menawi sampun saged takaruf berhasil nampa warid kala wau, estune seorang hamba itu tadi akan direksa utawi terjaga dari semua sifat-sifat buruk, energi-energi buruk, apapun hal-hal yang bersifat buruk itu akan terjaga. Secara otomatis keranten fadilaripun asmaul haq menika wanci sangat utama meliputi 20 sifat wajibipun Allah, 20 sifat mustahilipun Allah, meliputi 20 sifat jaisipun Allah lan saged mengelokaken, ngendahaken, nyumunaraken 99 asmaul husnahipun Allah ing salebete diri pribadinipun hamba ingkang sampun nampi warid kala wau. Pramila fadilah manfaat migunani warid kala wau menggunakan sarana asmaul haq menika bisa merubah banyak hal dari yang tidak berdaya menjadi berdaya, dari tidak punya menjadi punya, dari yang biasa saja menjadi luar biasa ateges istimewa kalawa inggih menika keranten kanugrahan warid akibat apa? Amalan laku yang diamalkan secara rutin istiqomah dengan hanya pingin bertakaruf kepada Allah, bertakaruf kepada Allah untuk hanya bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Pramila
ing ajaran tarekat menika metode ingkang digunakan adalah cuma 3 hal, inggih menika metode taholli, inggih menika cara menjauhkan diri dari sifat-sifat yang buruk. Lajeng setelah kita bisa menjauhkan dari hal-hal yang buruk, kita masuk metode kedua, inggih menika tahalli. Tahalli menika cara-cara mengisi semua hal-hal yang baik untuk kita lakukan. Kalau taholli dan tahalli sampun dilakukan, pramila kita akan bisa menuju tajalli. Artinipun menapa? Nyampe dumutung kemurnian jiwa. Artosipun yang semula kita berupaya untuk merubah sifat-sifat kita berupa syirah kita. Syirah itu kehambaan kita dengan cara taholli, menghilangkan, menjauhkan diri dari sifat-sifat yang buruk. Baru kita menginjak mengisi dengan tahalli, artinya mengisi dengan semua perbuatan yang baik. Maka tajalli itu akan keluar. Jadi takaruf kita dengan taholli dan tahalli akan bisa menuju tajalli atau apa? Ateges saged kita menompo waridipun saking Allah. Artiipun hadiah-hadiah keutamaan yang diberikan Allah kepada kita karena kita mengamalkan amalan-amalan yang baik, utama dan mulia. Para sutresna ingkang minulya, nah sumangga kita ing edisi 017 sekawan menika kita nata niat, kita nata tekad lan jembaraken penggalih, ngresikaken manah sareng ngawulusaken rasa jati kita. Kagem napa? Mbikak lebar-lebar inggih menika jiwa dan raga kita supados saged kelanggahan warid kala wau. Keranten napa? Warid adalah satu-satunya jalan kita menerima sebuah mukjizat yang bernama ma'unah. Ma'unah itu artinya mukjizat keistimewaan yang diberikan kepada manusia biasa di luar nabi dan rasul. Ya sama seperti keajaiban keistimewaan yang sudah diterima oleh para waliullah, aulia Allah, orang yang paling dekat dengan Allah itu. Jadi kelihatan tidak punya apa-apa tapi bisa melakukan apa-apa. Kelihatannya dia tidak berdaya tetapi dia bisa menunjukkan semua daya yang tidak diperhitungkan oleh siapapun. Pramila para sutresna ing edisi enjing menika kuku sengaja badhe ningkataken bahasan ingkang kalawi kita sampun membahas masalah kunci dengan metode tarekat Jawa ngantos kunci ngaurip mubarak dengan metode Islam. Lah sak menika kita mulai kedah belajar ningkataken dos pundi kita saged fokus konsentrasi dumateng Allah supados saged ngamalaken amalan wirid, zikir, tafakur supaya saged klebu dumateng amalan takarruf utawi amalan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, barang siapa bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan mendekati dia lebih dekat dari apa yang dia sangka. Pramila para sutresna, ing edisi menika kuku badhe ngaturaken metodepun ingkang paling simpel inggih menika dengan cara kita harus benar-benar bisa memfokuskan antara dohir dan batin kita, antara raga dan jiwa kita, antara hati dan pikiran kita, dan antara rasa dengan rasa kita hanya kepada Allah. Maka kuncinya tetap madhep mantep amung maring Allah, ora ana apa-apa mung Allah kang ana paring slamet lan nugraha. Menika sampun rumusipun untuk kita totalitas bertakarruf kepada Allah. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita mulai langsung praktekipun kemawon. Ingkang paling gampil, ingkang pertama panjenengan apalaken rumiyin Asmaul Haq menika. Apal plus paham maknanya. Dados Asmaul Haq menika kalau diperlambangkan disimpulkan dalam bentuk lafaz adalah huruf Allah menika utawi lafaz Allah menika sendiri. Ingkang nandhakaken alif pertama nika menunjukkan bahwa Allah menika
mempunyai zat. Zat itu artinya segala sesuatu yang menguasai segala hal. Lajeng ingkang lam pertama menika nunjukaken sifat-sifatipun Allah. Inggih menika ingkang meku sedaya sifat mahanipun Allah, kalih dasa sifat wajib, kalih dasa sifat mustahil, kalih dasa sifat jaizipun Allah. Lan 99 Asmaul Husnaipun Allah. Lajeng ingkang lam ingkang angka kedua inggih menika menunjukkan af'al atau kehendak perilaku Allah dumateng sedaya ciptaanipun. Nah, ingkang haipun ing lafat Allah menika menunjukkan asmaul hakipun Allah. Asmaul hak menika yaitu yang mewakili 99 asmaul husna dan mewakili semua sifat-sifat mahaipun Allah karengkuh dumateng huruf utawi lafat Allah. Lajeng asmaul haq kalawau karingkes dening petung asmanipun Allah ingkang hak inggih menika ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Malik, ya Allah ya Qahar, ya Allah ya Ghafur, ya Allah ya Salam. Dados petung asma hak kala wau ngriningkes sedaya sifat-sifat lan asmaipun Allah ingkang utama. Pramila tata cira ingkang pertama monggo dipun gali dipun catet. Yang pertama panjenengan kedang belajar memahami bahwa kalau kita menatap lafaz Allah di situ berarti langsung otomatis kesadaran kita harus memahami bahwa ing salebetipun lafaz Allah menika sudah dumunung 20 sifat wajibipun Allah, 20 sifat mustahilipun Allah, lan 20 sifat jaizipun Allah. Lan ing salebeti lafaz Allah menika inggih dumunung 99 asmaul husnaipun Allah. Lajeng ing salebetipun lafaz Allah menika terutamanya sampun dununung asmaul hakipun Allah inggih menika Allah Maha Rabbi, Allah ya Rabbi, Allah ya Rahman, Allah ya Rahim, Allah ya Ghafur, Allahu ya Malik, Allah ya Qahar, Allahu ya Salam. Dados daya ingkang keringkes dumateng asmaul haq menika sudah kesempurnaan sifat maupun kesempurnaan mohos asmanipun Allah. Nah, kalau kesadaran kita begitu otomatis menatap lafaz Allah dimanapun berada, kapan saja dan dalam kondisi apa saja, seumpama kita melihat Quran langsung kita ingatnya lafaz Allah, di situ pasti ada lafaz Allah yang itu sudah juga menyangkep semua sifatnya Allah, semua asmaul husnanya Allah, dan di situ juga asmaul haknya Allah. Nah, ketika otomatis kita setiap menatap dengan mata dohir kita, mata batin kita langsung menyadari bahwa itu sudah mencakup keseluruhan sifat dan keseluruhan asma-asma utama, maka batin kita akan kelenggahan sirullah. Artinya semua kedasatan-kedasatan Allah itu akan mengendap sendiri dalam jiwa kita. Pramila metode kita yang harus kita hafalkan, kita sadari, pahami, dan resapi bahwa lafaz Allah itu sudah meliputi semua sifat-sifat mohonnya Allah, keseluruhan yang sempurna mohonnya tadi, dan keseluruhan af'alipun Allah, maha kehendaknya Allah itu sempurna meliputi sudah karingkes ing lafaz Allah, dan semua asmaul husna, asma-asma utama Allah hingga sudah masuk di dalam lafaz Allah itu. Lah, ketika kita sudah menjabari itu, harus kita menyadari keringkesnya ing 7 asmaul haq. Ranten apa? Alam itu sesungguhnya ada alam lapis pitu, jiwa kita sebetulnya juga terdiri 7 lapis, raga kita juga terdiri dari 7 lapis. Bahkan hari yang sudah lazim itu hanya ada 7 hari dalam 1 minggu. Dan yang terakhir adalah asma Allah untuk mewakili semua kemahadahsyatan Allah itu ada 7 asmaul haq. Jadi kesadaran itu yang paling penting untuk modal utama. Jadi supaya bisa otomatis begitu natap lafaz Allah, begitu kita ada mendengar
orang mengatakan Tuhan, langsung kita mengingatnya Allah yang sudah meliputi semua sifat, semua af'al, semua asmo. Itu yang harus disadarkan mulai awal saat ini. Supaya apa? Kita otomatisnya sirullahnya itu langsung ngendap dalam diri kita, langsung bisa keluar otomatis ketika kita sadar, ingat, eling, mengucap, dan sebagian melihat lafaz Allah, otomatis sirullah itu akan bekerja. Lajeng yang kedua, tata caranipun panjenengan laku sebelum wirid dan zikir ini untuk melatih awal. Sediakan di rumah itu kamar khusus untuk tempat sholat kita, sholat syariat maupun kita latihan untuk menata jiwa kita. Nah, di dinding pasholatan kita coba tempelkan kain yang hitam minimal 1 meter, kalau bisa lebih, atau di satu sisi dinding yang akan kita hadapi untuk latihan itu warnanya hitam semua. Tujuannya apa? Bahwa kita ini tidak punya daya apa-apa sebetulnya tanpa ridho Allah, tanpa belas kasihan Allah, tanpa kehendak Allah. Artinya kalau kita tidak diberikan secuil sifat dari Allah, anugerah dari Allah, maka kita akan melihat semuanya itu gelap, serba hitam. Itu maknanya pun. Nah, untuk latihan juga bisa dilakukan seperti itu. Latihan takaruf yang paling cepat itu seperti itu. Jadi dinding kita boleh dicat pakai warna hitam ataupun kita pakai kain hitam yang dianyukan saja. Kalau saran koko menggunakan kain saja. Kenapa? Nanti kalau kita menggunakan hitam itu terus saat kita sholat, nah bagi kita yang belum siap, belum terbiasa melatih diri ketajaman jiwa dan raga, ketajaman kolbun basiroh dan kolbun latif serta aklun basiroh, nanti akan muncul gaib-gaib yang di luar itu kita nggak siap. Kecuali kalau kita sudah terbiasa takarruf ya. Latihannya kuku sarankan menggunakan kain hitam saja. Nah, kain hitam itu tempelkan di salah satu sisi, khususnya sisi yang sebelah barat atau sebelah kulon atau sebelah kiblat. Nah, setelah kita sudah tempelkan kain hitam itu, coba menulis lafaz Allah di kertas yang berdiameter bundar diameternya kurang lebih 5 cm, paling besar itu 7 cm. Lingkarannya itu loh, besarnya lingkaran. Nah, tengahnya penjenengan tulis ini lafaz Allah. Jadi kertas putih atau media putih bundar diameternya 5 sampai 7 cm. Tulisi di tengahnya tuh Allah yang jelas ya. Lalu tempelkan di kain tersebut yang sejajar dengan mata kita saat kita duduk sila, bersila atau duduknya orang sholat tahiyat akhir boleh, sejajar dengan tingginya mata kita saat duduk tersebut. Nah, kalau sesudah kita menempelkan lafaz Allah tersebut, coba lagi tulis Allah di kertas, kemudian nomor 1 penjenengan tulis Ya Allah Ya Robbi, nomor 2 penjenengan tulis Ya Allah Ya Rahman, nomor 3 penjenengan tulis Ya Allah Ya Rahim, nomor sekawan penjenengan tulis Ya Allah Ya Ghafur, nomor gangsal penjenengan tulis Ya Allah Ya Malik, nomor 6 penjenengan tulis Ya Allah Ya Qahhar, nomor 7 penjenengan tulis Ya Allah Ya Salam. Nah, menika panjenengan tempelkan dengan klip atau pines tepat di bawahnya lafaz Allah ingkang panjenengan tempelkan pas di depan mata kita atau sejajar dengan mata kita. Cobi untuk langkah ketiga panjenengan baca dengan hati dan perasaan, dengan jiwa. Urutannya dari atas, dari lafaz Allah, panjenengan baca lafaz Allah, lajeng upayakan paksakan jiwa raga panjenengan bergetar atau meresapi dengan penuh resapan. Dibaca bawahnya Ya Allah Ya Robbi, terus ditatap lagi yang atas Allah, kemudian tatap yang nomor 2 Ya Allah Ya Rahman, sambil kita ingat-ingat maknanya ya. Nomor 3 penjenengan sambil habis natap Allah ke atas, lafaz di atasnya. Terus yang 3 penjenengan tatap, penjenengan baca Ya Allah Ya Rahim.
ingkang angka sekawan setelah menatap lafaz Allah di atas penyanyi ya Allah ya Ghafur. Lajeng ingkang angka gangsal penyanyi habis natap atas ya Allah ya Malik. Lajeng ingkang nomor 6 penyanyi natap ke atas ya Allah. Lajeng penyanyi ya Allah ya Qahar sambil mengingat-ingat maknanya. Kemudian yang terakhir ke-7 habis natap lafaz Allah dibaca ya Allah. Lajeng ingkang angka 7 ya Allah ya Salam. Nah, lakukan ini berulang-ulang sampai nanti otomatisnya kita nggak salah. Begitu natap Allah kita ke bawah langsung baca Asmaul Haq urut mulai 1, 2, 3 sampai 7 bergantian. Lakukan itu berulang-ulang sambil mengingat-ingat maknanya. Nah, ketika panjenengan bisa melafadzkan itu lebih dari 100 kali diulangannya, maka getaran hati dan jiwa itu akan terasa. Setelah kita mengamalkan itu, coba panjenengan ambil Asmaul Haq yang 7 tadi, pinasnya panjenengan lepas, panjenengan simpan, lalu panjenengan coba tatap lafaz Allah, nanti akan bergetar dengan sendirinya urut mulai nomor 1 sampai dengan Asmaul Haq nomor 7. Kalau ketika itu sudah bisa bergetar otomatis, maka sirullahnya Asmaul Haq sudah mulai masuk dalam kolbun basiro, kolbun latif penjenengan, dan aklun basiro penjenengan. Lah itu modal dasarnya. Begitu kita sudah terbiasa saat menatap lafaz Allah yang ada di dinding sebelah barat itu tadi, langsung kita bergetar, langsung hati kita langsung mengucapkan dengan sendirinya ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Ghafur, ya Allah ya Malik, ya Allah ya Qahar, ya Allah ya Salam. Nah, itu tandanya mulai lengga sirullahnya Asmaul Haq dalam diri dan jiwa panjenengan. Nah, sekarang tinggal menggetarkan semua sirullah itu tadi supaya bisa keluar kuncoronya, keluar sumunarnya atau keluar ghaibnya. Maka panjenengan tinggal laku takaruf ilallah dengan cara zikir. Itu tadi untuk metode mengeluarkan sirullahnya masuk supaya dalam hati sanubari kita, jiwa dan raga kita, hati dan pikiran kita. Jadi dengan cara menggunakan kain hitam dulu, tempeli lafaz Allah, besarnya kira-kira 5-7 cm diameter buntarnya. Tengahnya tulis Allah, boleh dengan spidol hitam, spidol merah, spidol biru, terserah panjenengan. Nah, lajeng membuat tulisan kertas ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Ghafur, ya Allah ya Malik, ya Allah ya Qahar, ya Allah ya Salam. 7 Asmaul Haq itu tadi. Ukurannya sedang-sedang saja. Jadi diameter kira-kira lebarnya kartonnya itu kira-kira 30 cm, bawahnya juga 30 cm. Tulisannya lengkap itu tadi. Nah, cara melatihnya yaitu tadi dari menatap lafaz Allah yang di atasnya, baru kita turunkan ke natap yang Asmaul Haq mulai 1 sampai 7. Jadi 1 mulai natap ke atas, 1 dibaca. Natap ke atas lafaz Allah, yang kedua dibaca. Natap ke atas lafaz Allah, yang ketiga dibaca, sambil digetarkan pemahaman maknanya masing-masing Asmaul Haq itu tadi. Nah, untuk ngetes supaya kita sudah mulai manjing atau lenggah enggak sirullahnya Asmaul Haq tadi, yang kita menggunakan media lafaz Allah memasukkannya, itu kita ambil dulu karton yang bertuliskan Asmaul Haq 7 tadi, baru kita menatap langsung lafaz Allah. Apakah getaran otomatis sudah mulai masuk? Langsung kita seperti membaca dengan otomatis Asmaul Haq 1 sampai 7. Nah, kalau itu sudah bergetarnya otomatis, insya Allah sirullahnya Asmaul Haq sudah manjing dalam jiwa dan raga panjenengan, hati, pikiran dan sanubari panjenengan. Nah, kalau itu sudah lenggah, maka tiap waktu panjenengan tinggal menggunakan. Nah, istimewanya Asmaul Haq ini untuk menurunkan warid itu atau anugerah yang diberikan oleh Allah karena kita berhasil takaruf kepada Allah dengan cara yang benar,
Maka semua asmaul haq itu sangat luar biasa dahsyat itu manfaatnya. Bisa untuk kanuragan, bisa untuk hal-hal yang di luar nalar lainnya. Semua jadi dasar ini akan bisa menjadikan sifat kita yang semula hanya hamba atau siro, kita akan bisa menjadi kelenggahan sifat ingsun atau ungel-ungelannya siro sirno dadi sifat ingsun, dadi kesifat hambaan kita itu akan musnah tetapi digantikan oleh Allah dadi sifat ingsun atau sifat apa, semua sifat-sifat Allah itu akan dititipkan kepada kita tinggal menggunakan semua karena ridhonya Allah. Nah, para sutrisna ingkang minulya, kalau wau tata cara ingkang paling sederhana simpel untuk melenggahkan warid supaya jadi merubah predikat kehambaan kita dari sira menjadi ingsun. Pramila para sutrisna ingkang minulya, monggo kita wigatosi, kita latih. Nah, nanti setiap kita wirid hal lain di luar asmaul haq bisa dipraktekkan dengan metode seperti itu. Biasanya orang kalau butuh apa-apa, lagi hajat apa-apa, wirid kita tuh nggak bisa konsentrasi. Nah, tata caranya kita dengan melatih dengan konsep seperti itu, pakai kain hitam. Karena apa? Awal kita sebelum diberi titipan oleh Allah apapun, kita tidak bisa tahu apa-apa, cuman gelap saja, hitam saja, wes gelap, wes nggak tahu apa-apa. Karena kehendaknya Allah, sifatnya Allah yang diberikan kepada kita lah kita bisa melihat sinar. Akhirnya kita bisa membaca, bisa memahami keadaan apapun, dan bisa merasakan apapun, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu filosofi awalnya. Pramila ilmu menika dinamakan ilmu warid, inggih menika kangge nglenggahaken sirullahnya di dalam diri kita supaya predikat siro kita sirna dadi sifat ingsun. Nah, ini untuk dasar pertama, kita sudah mancik hakikat murni praktek. Pramila untuk selebihnya kuku akan lebih tingkatkan kepada hakikat-hakikat yang lebih luas, lebih afdol, dan lebih berberkah untuk kita manfaatkan sebagai mengupas semua misteri kehidupan kita, tetapi untuk tujuan kebaikan. Dan insya Allah kalau kita memindahkan menggunakan asmaul haq, zikrul mubarak, dan semua asmo-asmo atau lafat-lafat yang sudah dijadikan sebagai unen kunci mubarak setunggal ngantos gangsal menika, semua fadilahnya seperti itu dan akan menghasilkan keajaiban seperti itu dengan pertolongan ridho Allah. Semua dari Allah. Makanya bagi pelaku kunci mubarak setunggal ngantos gangsal, apabila kita meninggalkan sesuatu yang memang diperintahkan Allah, maka nanti sirnya akan menurun kekuatannya, dayanya. Semakin kita lupa meninggalkan akan semakin luntur, bahkan bisa hilang. Keajaibannya hilang. Kami cara merawatnya ya dengan semua perintah Allah kita lakukan dan larangannya semua kita jauhi. Dasar cara untuk melatihnya inggih menika laku ponco ihsan. Napa ponco ihsan kalau wingi inggih menika jujur, sabar, neriman, tresna welas asih, lajeng ikhlas, semua ditumindakaken kanthi ngalah. Lah menika cara latih ingkang paling terp menika. Lajeng untuk melatih keluar sirullahnya atau keajaiban yang diberikan Allah supaya bisa lenggah atau menep di hati sanubari jiwa dan raga kita, sewaktu-waktu kita membutuhkan langsung kita empakkan. Apabila sirullahnya itu sudah benar-benar lenggah di jiwa raga penjenengan, ketika penjenengan berjalan-jalan ada bahaya apapun, penjenengan tidak butuh celurit, tidak butuh pedang, tidak butuh pistol. Cukup dengan menatap matanya, penjenengan melafadzkan itu, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Ghafur, ya Allah ya Malik, ya Allah ya Qahar, ya Allah ya Salam. Meskipun penjenengan saat itu masih sempat mengingat ya Allah ya Rabbi saja, itu sama seperti otomatis penjenengan sudah membaca keseluruhan sampai ya Allah ya Salam. Dan pasti itu orang yang mau berbuat jahat penjenengan langsung pepleh. Nah, ini salah satu bukti pengalaman yang pernah dialami oleh Nabi. Nabi itu pernah namanya mboten lepat sak laba mbok bide.
sebelum menjadi sahabat ada dedengkotnya Quraisy yang benar-benar kalau di sekarang itu preman yang luar biasa jahatnya, mengintai Nabi untuk bisa membunuh. Nah, suatu ketika Nabi berjalan, lajeng Sarokoh, kalau nggak salah Sarokoh tadi, nun sewu nama pastinya sahabat tadi kuku lupa, tapi cerita ini hak. Nah, ketika ada kesempatan Nabi berjalan sendiri ditodong, artinya apa? Dipedeng lajeng goloknya itu langsung ditempelkan dengan Rasulullah. Lah ketika dia bertanya, lah sekarang kamu sendirian, hei Muhammad, siapa yang bisa menolongmu? Tidak ada yang akan mampu menolongmu. Nabi hanya berkata, Allah, gitu saja langsung pedangnya terpental. Nah itu punjernya Asmaul Haq. Jadi yang tadi kukulaf personifikasikan lafaz Allah untuk kita melatih, yang ditempelkan di kain hitam. Nah itu tujuannya yaitu tadi memasukkan sir lafaz Allah, sir Asmaul Haq kepada diri pribadi kita, jiwa dan raga kita, supaya apa? Keluar sirullahnya, kuncoronya, keajaibannya. Nah, sama seperti dicontohkan Nabi, seperti itu yang sudah dialami Nabi. Hanya menyebut Allah gitu saja terpental, apalagi penjenengan sudah melatih memasukkan sirullah Asmaul Haq menika dalam jiwa dan raga penjenengan. Nah, ini sebetulnya pokoknya ilmu hikmah. Ilmu hikmah apapun yang saat ini banyak dipelajari, dikembangkan oleh para kaum muslimin muslimat itu sudah dijadikan hampir seperti ilmu kanuragan. Nah, tetapi ilmu yang intinya ilmu hikmah adalah yaitu tadi kita yang koko ajarkan di edisi 03 doso kali menika untuk landasan pondasi pertama, lajeng ing edisi 05 gangsal menika landasi pondasi yang kedua, dan puncakipun inggih menika edisi 058 inggih menika landasan pondasi ingkang ketiga. Nah, itu harus dilakukan minimal sekali, sehingga apa? Kita menggunakan ilmu yang untuk melenggahaken warid sirullah arupi Asmaul Haq menika lebih mudah. Tanpa kita melakukan pondasi 3 di edisi 32, edisi 50 gangsal, edisi 58, yang dikhawatirkan adalah gaib luar itu yang nipu mendo-mendo ke kita, dan kita tertarik dikira itu dari Allah, terus kita tunduk menggunakan itu, sehingga kita statusnya bukan siro sirno dadi sifat ingsun, tapi kita ini siro tetapi dihamba oleh gaib njaba, kita diperbudak oleh gaib njaba, seolah-olah hebat tetapi sesungguhnya kita sesat. Jadi ruginya rugi abadi. Itu bedanipun. Pramila para sutresna, ing edisi sakmenika kuku cekapaken mangke dipun tingkataken bertahap demi bertahap. Insyaallah menika keranten ilmu hak, dan menika inggih kalebet ilmu hikmah, monggo dipun latih tanpa pegat, artinipun dirutinaken, diistiqomahaken. Karena apa? Ilmu ini benar-benar dibutuhkan untuk mengatasi zaman sudah temang tindih. Antara membedakan orang jahat dan orang baik kita sudah mulai tipis untuk susah membedakan. Satu-satunya hanya kita berpedoman pada ilmu hak, yaitu ilmu yang mengharapkan ridho Allah saja untuk menyelamatkan kita dari semua keterpurukan atau semua serba-serbi zaman yang sudah temantin ini. Kirang langkungipun nyuwun gumbang sami matur nuwun sembung wigatosipun. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.